Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Bagaimana cara pembuahan anggur impor yang bukan yang benar ya, yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Sebelumnya mari kita punya semangat dulu ya, kita buka semangat dengan moto anggur merah susu beruang, jangan menyerah tetap berjuang. Semoga semuanya yang nonton channel ini sehat, sukses, bahagia, sejahtera selalu. Oke, kita mulai dari pertanyaan para pecinta buah-buahan sekalian. Pak, bagaimana caranya membedakan tunas air dan tunas bat? Oke, bagaimana caranya membedakan tunas generatif dan tunas vegetatif ya? Jadi tunas air atau tunas vegetatif dan tunas bat atau tunas generatif nanti akan saya jelaskan ya di video kali ini, tolong dan skip. Nah, kita bisa lihat ini buah anggur ya, jenis Ninel para pemirsa ya. Jenis Ninel, Veracean. Veracean itu berubah warna ya. Dari hijau menuju ke merah para pemirsa ya. Kita bisa lihat ini masih hijau. Masih hijau. Dan ini buahnya lumayan besar maksimal ya. Dengan jempol tangan saya masih gedean buahnya. Nanti akan kita kupas juga bagaimana Pak caranya buah anggur kita besar maksimal. Bagaimana caranya anggur saya itu manis dan sebagainya ya. Kita akan kupas di .co. Oke, kali ini akan saya terangkan masalah tunas air dan tunas bat. Oke, Mas Yuda silahkan mundur. Ini tukang syutingnya paling ganteng ya, insya Allah. Nah, oke, kita lihat ini contoh percabangan. Jadi ketika kita menanam anggur pemirsa ya, dari kita menanam anggur terus anggur itu tumbuh, dia pasti akan banyak cabang pemirsa. Cabang pertama artinya batang pertama ketika kita menanam ya, menanam terus tinggi itu namanya primer ya. Primer ini contoh ini batang primer. Nah, batang pertamanya bisa dilihat. Ini batang pertama primer, oke. Mau nekuk kemana aja, ini namanya primer karena batang pertama. Setelah itu dia akan keluar banyak cabang pemirsa. Banyak cabang kanan kiri ya, banyak cabang ini cabang ya, ini cabang ya. Ini cabang. Nah, mana Pak yang namanya tunas air sama tunas bat atau tunas vegetatif atau tunas generatif ya. Jadi tunas air sama dengan tunas vegetatif, tunas bat sama dengan tunas generatif. Jangan bingung Pak pemirsa ya. Contoh mudah. Jadi di setiap percabangan ini kita lihat cabang ya, cabang potensi ini. Artinya cabang yang bagus Pak pemirsa ya. Ini adalah tunas air, ini tunas bat ya. Jadi tunas air itu atau tunas vegetatif adalah tunas yang keluar duluan. Ini akan lebih dulu keluar ya dibanding dengan tunas bat, tunas generatif ya. Ini tunas yang hanya menonjol ya seperti ini. Nah, yang paling penting diingat adalah tunas air adalah tunas yang keluar duluan ya, tumbuh duluan. Tunas bat atau tunas generatif adalah tunas yang hanya menonjol di sela-sela antara ketiak daun ya, cabang daun sama tunas air atau cabang tunas air. Nah, tunas air itu ada dua. Jadi tunas air yang potensi sama tidak. Jadi yang tunas air potensi itu setelah dia keluar tunas itu dia akan merambat ya. Merambat. Nah, ciri-cirinya tunas air yang potensi dia mengeluarkan sulur Pak pemirsa ya. Ini namanya sulur atau belalai gajah. Keluar sulur, terus daun ujungnya itu mengkilap ya, mengkilap. Ini mengkilap Pak pemirsa. Daun-daunnya mengkilap seperti ini. Nah, ini namanya tunas air yang potensi. Nah, setelah itu tunas air yang tidak potensi biasanya dia hanya 1, 2, 3, 4 daun terus ujungnya puret ya. Ujungnya diem, oke. Nah, tunas air atau tunas vegetatif ini fungsinya adalah membantu proses fotosintesis untuk memperbesar batang ya. Jadi batangnya biar cepat besar, banyak tunas air. Pak, apakah tunas air perlu dibuang? Perlu dan tidak perlu. Nah, ketika kita niatnya ingin memperbesar batang, tunas air jangan dibuang. Tapi kalau kita ingin dia berbuah, tunas-tunas air seperti ini wajib hukumnya dibuang pemirsa. Karena apa? Ketika kita melakukan pemotongan pembuahan, itu tunas air ini kalau nggak dibuang dia akan tumbuh tunas yang puret ini, yang ujungnya hanya seperti ini, ya. Karena kita potong batang tunas apa namanya sekunder atau tunas air yang potensi ini kita potong untuk melakukan pembuahan, dia akan tumbuh tunas baru di sini. Dia tunasnya akan subur pemirsa. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat, umpama nih kita mau membuahkan anggur di cabang ini Pak pemirsa ya, tadi yang saya perlihatkan tunas air ya kan, tunas air, tunas bat atau tunas vegetatif atau tunas generatif yang menonjol nih Pak pemirsa. Jadi ketika kita ingin memotong di sini untuk melakukan pembuahan, jadi pohon anggur itu kalau nggak dipotong buahnya nggak maksimal pemirsa ya. Jadi kalau kita biarkan anggur kita itu akan berbuah tapi tidak maksimal, dia buahnya
hanya sederhana saja, kecil-kecil tangkainya. Tapi kalau kita potong pembuahan, buahnya bisa cantik seperti yang tadi ya, yang pertama kita lihat. Oke, nah kita siapkan gunting. Tapi ingat Pak pemirsa ya, kalau kita melakukan pembuahan, seyogianya semua cabang dipotong. Ini hanya contoh Pak pemirsa ya, hanya contoh. Jadi ketika kita melakukan pembuahan, semua cabang yang kita inginkan dibuahkan di situ kita potong. Ya, nah, umpama nih, contoh kita pilih mata tunas yang besar. Ini besar pemirsa ya, besar. Ini juga besar, di samping sini nggak kelihatan. Kita pilih di sini, ya kita buang dulu sulurnya. Kita sulurnya buang, dirapikan. Nah, caranya kalau kita pingin dia keluar buah di sini, ya kita pingin buah di sini dan di sini nih, semua tunas air dibuang. Jadi tunas air kita buang, ya. Yang ada di ranting ini semua tunas airnya kita buang ya, Pak saya, kita buang. Kita bersihkan tunas airnya, jangan ada tunas air. Kenapa? Tadi yang saya ceritakan, kalau tunas air ini kita biarkan, nanti ketika kita potong untuk pembuahan, melakukan pembuahan, itu dia akan menjadi subur dan tentunya tunas airnya, tunas bud yang kita harapkan dia tumbuh tunas terus keluar bunga tidak terjadi Pak pemirsa. Oke, setelah kita buang tunas airnya ya, kita potong yang kita inginkan. Pak, berapa senti di depannya mata tunas ya? Kira-kira 2, 3, 4 senti boleh ya kita potong di sini. Oke, kita potong. Nah, setelah kita potong, ini tunas airnya masih ketinggalan, kita buang tunas airnya. 1, 2 daun dibuang Pak pemirsa ya. 1, 2 kita buang nih. Nah, kenapa 1, 2 daun dibuang yang paling ujung setelah dipotong ya? Ini potongan. Ya, ini potongan. Sebentar, biar rapi. Ini potongan, setelah itu 1, 2 daun dibuang. Yang ke sana jangan dibuang menurut saya. Ini tetap kita biarkan. Ya. Jadi daun-daun ini kita biarkan untuk berfotosintesis Pak pemirsa ya. Sebagai dapurnya pohon ya, untuk menciptakan nutrisi Pak pemirsa. Jadi nutrisi diciptakan melalui daun dalam proses namanya fotosintesis. Oke, ya ini penjelasan saya insya Allah sangat mudah dan dimengerti. Nah, kenapa kok 1, 2 daun dibuang? Supaya nutrisi mendorong mata tunas dengan cepat. Ya, karena kalau tidak dipotong, itu nutrisi akan belok ke daun. Ya, artinya agak memperlambat proses pertumbuhan. Nah, ketika kita potong, otomatis nutrisi akan mendorong mata tunas karena udah nggak dilewatan lagi. Dia akan cepat tumbuh tunas. Begitu dia tumbuh tunas, dia akan membawa bunga. Oke. Jadi begitu tunas ini tumbuh bunga. Nah, yang paling perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemotongan pembuahan, satu ya, jangan melakukan pemupukan apabila ini pembuahan pertama ya. Anggap aja anggur ini baru kita percobaan pembuahan pertama nih, umurnya 5 bulan Pak, batang udah segede jempol. Jadi batang primer setelah segede jempol jari, silahkan lakukan percobaan pembuahan dengan cara tadi kita ulang lagi. Semua cabang sekunder ya, cabang kedua dari cabang primer, cabang pertama kita pilih seperti ini yang besar-besar ya, yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil seperti ini Pak pemirsa, ya cabang-cabang sekunder seperti ini dia tidak akan mengeluarkan bunga karena terlalu kecil ya, terlalu tidak maksimal, kita buangin ya, kita buangin. Oke, kita buang karena dia tidak akan mungkin keluar tunas dan membawa bunga. Kalaupun membawa bunga sangat kecil ya, kita pilih yang segede pensil Pak pemirsa ya, ini segede pensil. Nah, setelah kita potong, tidak melakukan pemupukan apapun ya. Nggak, Pak, saya nggak melakukan pemupukan, saya hanya nyiram cucian beras. Itu termasuk pupuk, Pak pemirsa. Karena cucian beras banyak kandungan nitrogen, kalium, fosfat, sama kalsium ada juga mungkin ya. Saya belum pelajari yang pasti cucian air beras itu banyak kandungannya unsur hara. Terus kenapa seperti itu? Ketika dia buah pertama percobaan, kita pupuk menggunakan pupuk mau kimia, mau non kimia ya, mau POC, pupuk organik cair apapun, kalau dia kelebihan dosis, ketika dia tumbuh tunas dan mbak bunga, bunganya gosong ya. Dan yang kita nanti tentunya kecewa pemirsa. Artinya kita kecewa ketika bunga itu keluar gosong dan rontok. Nah, terus sisa potongan ya, sisa potongan pemirsa, kita keluarkan. Nah, sisa potongan ini bisa dikomersilkan. Artinya bisa untuk mencetak bibit baru, nah, bibit baru kita cetak dengan menggunakan potongan. Jadi anggur ini, menanam anggur itu sama kayak menanam pohon kelapa ya, tidak ada yang terbuang pemirsa. Kalau saya kasih tahu triknya, rahasia ya, udah banyak ratusan bahkan ribuan orang dari Sabang sampai Merauke sampai Malaysia, Singapura, mana aja yang orang nonton YouTube saya, dia menjadi pengusaha pembibitan. Saya selalu menceritakan ada 3 jenis dagangan ya. Yang pertama, jenis dagangan yang tidak terjual, kita rugi. Yang kedua, kita tidak jual, tidak terjual dagangan itu, kita tidak rugi. Yang ketiga,
dagangan itu tidak terjual, kita untung. Nah, ya kan? Nah, yang 80% masyarakat di dunia, di Indonesia ya khususnya, itu yang dia tahu, yang dia mengerti hanya dua, yaitu dagangan yang kalau tidak dijual dia rugi, contohnya nasi padang, makanan lah ya, warteg dan sebagainya, pokoknya minuman gitu. Kalau kita hari ini tidak terjual, ya kan, tentunya kita rugi karena barang itu basi, pemirsa, terbuang. Ada dagangan yang kalau tidak dijual kita tidak rugi, paling hanya rugi waktu ya. Kalau kita nggak nyewa tempat, contohnya jualan parabot rumah tangga atau alat-alat listrik ya. Nggak mungkin kita jualan kabel listrik, hari ini nggak laku, bulan depan, waduh kabelnya expired mas, kabelnya busuk, nggak mungkin ya. Umpamanya kita jual pengki ya untuk buang sampah itu, pengki hari ini nggak laku, bulan depan nggak mungkin pengkinya expired kan, atau pengkinya rusak kecuali keinjek pecah ya. Jadi kita ada dagangan namanya kalau tidak dijual, nomor 1, tidak terjual itu rugi, nomor 2 tidak terjual tidak masalah. Nah, yang paling enak itu kalau dagangan kita tidak terjual malah untung ya. Nah, apa rahasianya? Ini tadi Pak pemirsa yang saya pegang. Nih, kita ambil dulu. Nah, ini dagangan ya. Kalau tidak terjual, kita malah untung. Ini pembicaraan saya terlalu melebar ke kanan atau ke kiri nih. Yang penting nggak ngiri ya. Kalau ngiri kita melonggat. Lebih baik kita lurus saja dulu ya. Nah, kita sebelum ini kita lanjutkan ya masalah dagangan. Kembali lagi ke sini Pak pemirsa. Nah, ketika dia tumbuh bunga Pak pemirsa, Pak, apakah boleh setelah dipotong disemprot insektisida fungisida? Insek itu serangga, insektisida berarti obat serangga ya, ida itu pembunuh racun. Induknya namanya pestisida, kita bilang aja insektisida sama fungisida. Fungi itu jamur ya, fungisida berarti obat jamur. Apakah boleh Pak? Boleh ya. Apalagi kalau kita nggak menggunakan greenhouse, artinya anggur kita ini langsung matahari ya, langsung matahari. Boleh ya, setelah kita melakukan pemotongan, kita semprot menggunakan insektisida fungisida. Fungsinya apa? Supaya batang ini kalau hujan terus tidak berjamur pemirsa. Tapi itu juga istilahnya ini apabila, jadi tidak sering, enggak harus ya. Jadi ini tidak harus pemirsa. Tuh. Cuma kalau pengen lebih bagus, boleh itu dilakukan. Nah, ketika dia keluar bunga, ya keluar bunga, terus bunganya mekar ya, mekar. Berapa lama Pak? Biasanya 2 minggu udah kelihatan dia brokoli bunganya, terus 1 bulan dia mekar. Nah, ketika dia mekar yang tidak menggunakan greenhouse, itu rawan ketika kena hujan dia rontok separuh pemirsa. Bahkan kadang-kadang kalau hujannya deras habis. Nah, untuk mengantisipasinya kalau tanpa greenhouse, ketika dia mekar itu kira-kira 2 kali 24 jam, itu 2 hari 2 malam ya, itu rawan dia. Karena menjadi, begitu dia mekar tuh calon beri anggur, calon buah anggur ini rentan rontok. Di atasnya boleh dikasih plastik atau dikasih sesuatu penghalang supaya nggak kena hujan, itu satu ya. Terus Pak, kapan boleh dipupuk kembali? Ya, boleh dipupuk kembali setelah buah sebesar kedelai ya. Setelah buah sebesar kedelai atau besar beras, boleh dipupuk Pak. Pupuknya apa? Boleh menggunakan MKP tambah KNO3 putih ditambah boron sedikit boleh ya. Dengan takaran 1 sendok MKP, 1 sendok KNO3 putih, setengah sendok boron, karate boroni, dicampur dengan 10 liter air atau sampai 15 liter air, disiramkan di pohonnya secukupnya saja pemirsa ya. Tidak semuanya. Apakah harus 10 liter Pak? Enggak. Jadi disesuaikan tempatnya anggur. Kalau tempatnya kecil ya cukup segayung aja atau seliter. Kalau tempatnya gede mungkin bisa 3, 4, 5 liter seminggu sekali pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena proses fotosintesis di pagi hari pemirsa. Ketika kita siram, ibarat kata kita itu puasa, berbuka puasa ketemunya hukben ya kan, kalau enggak Pizza Hut ya kan, atau yang enak-enak terus minumnya es campur ya, es buah, itu sangat menyenangkan seperti itu pemirsa. Jadi kalau kita pemupukan seyogianya pagi hari ya, kita siram jam 6, jam 7 atau mungkin mingguan deh kalau hari Minggu libur di rumah gitu. Nah, setelah dia berbuah seperti itu pemirsa ya, nanti perawatan buah dan sebagainya kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Kalau terlalu panjang ya, kasihan ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kasihan bapak-bapak. Jadi nggak usah terlalu panjang dan lebar, yang penting mengerti. Nah, apabila Anda kurang yakin ya dengan yang saya omongkan, bisa main ke rumah saya di Jalan MKV 1 Gang Film, nomor 9 RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bapak Suprianto, saya di sana terkenal ya, Pak selebritis. Saya apa aja orang pasti kenal, insya Allah. Orang pribumi di Gang Film itu terkenal. Atau langsung WA di 087 888 700 600 ya. Ada di pojok kiri bawah ini ya. Dicantumkan atau di deskripsi juga ada ya.
bisa langsung datang ke rumah, konsultasi gratis Pak pemirsa. Kalau datang ke rumah saya yang bayar hanya kalau beli bibit sama beli pupuk. Tapi kalau yang lain-lainnya mau nanya, Pak caranya ini, caranya itu, dan sebagainya, gratis ya. Gratis. Saya pengen Indonesia suatu saat swasembada anggur ya. Anggur yang indah ini ya, indah untuk menghias rumah, indah untuk macam-macam. Kita jadi senang ya, senang dengan punya pohon yang rindang, menjadi kanopi teras yang indah, hijau, di mata enak. Terus ada buahnya ya, dan ingat anggur buahnya tergantung tangan kita. Jadi nggak ada musimnya, anggur tuh buahnya nggak ada harus musim kemarau Pak, harus musim hujan Pak, tidak. Jadi tergantung kapan kita potong. Umpama nih contoh yang seperti ini, kita potong nih Januari pemirsa, nanti ini akan tumbuh tunas Mbak bunga. Panennya ini Februari ya, Februari, Maret, April. Berarti akhir April di umur 100 hari dari kita masa potong ini sudah bisa kita nikmati buahnya. Oke, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan atau ada ahlinya anggur yang ada di sini ingin menambah koreksi dari saya, boleh silahkan. Oke, saya ulangi sekali lagi, apabila kita melakukan potong pembuahan, semua cabang ya, cabang sekunder dipotong ya, tidak disisakan. Jadi primer, sekunder, tersier itu hanya istilah. Anda boleh mengasih nama apa aja ya, nggak harus itu. Yang penting Anda mengerti maksud saya, yaitu cabang dirawat, ya kan? Yang kecil dibuangin, yang besar kita buahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya, sukses seluruh Indonesia.